Assalamualaikum Syaralun, selamat datang di kanal Firza Kutaraja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang judi online yang marak di mana-mana ya, di Indonesia, bahkan di Aceh juga marak gitu. Soalannya kenapa kemudian orang itu sudah tahu bahwa judi ini atau judi online ini itu tidak dalam kendali mereka, dalam artian bahwa orang-orang yang bermain judi ini mereka tahu itu adalah alat yang digunakan itu adalah bersifat online, artinya dia menggunakan HP gitu ya, menggunakan media-media digital seperti itu yang kendalinya sebetulnya tidak ada pada dia. Nah, mungkin Syaralun pernah melihat orang-orang yang bermain judi online ini, mungkin pernah lihat begitu ya. Nah, mereka kan menggantungkan nasib mereka itu pada aplikasi itu. Meskipun sekali-sekali waktu nanti mereka jackpot ya, atau mereka kena gitu, atau pelakunya itu kemudian mendapatkan hasil dari judi online, tapi itu tidak menunjukkan bahwa dia akan bisa menang lagi atau bisa mengendalikan ini. Nah, tapi itu meskipun demikian, hal tersebut telah menjadi wabah ya, sehingga memicu keprihatinan atau memicu kepedulian dari pihak lain untuk melihat ini sebagai suatu masalah gitu. Nah, kalau di Indonesia ini sudah begitu masif ya, kita lihat bagaimana di TV misalkan ada yang membakar suaminya gitu ya, ada polisi yang membakar suaminya, poluan yang membakar suaminya karena gaji ke-13-nya itu habis untuk membayar atau melunasi hutang judolnya itu, judi online itu disingkat menjadi judol gitu. Nah, tapi tidak juga menutup kemungkinan kemudian banyak di Aceh, karena baru-baru ini ya, tidak baru-baru sekali sebetulnya, sekitar Juni kalau saya tidak salah itu anggota komisi DPR Aceh, anggota komisi 1 DPR Aceh itu pernah mengingatkan pemerintah bahwa sebaiknya pemerintah itu merazia ya para pegawainya seperti yang dilakukan oleh institusi lain, seperti misalkan aparat keamanan yang pernah merazia anggotanya gitu. Ada kemungkinan kemudian pegawai-pegawai ini juga terlibat dalam judi online ini. Kita tahu ya bahwa aktivitas judi ini adalah aktivitas harapan gitu. Orang merasa bahwa dia punya harapan untuk dapat yang lebih banyak gitu. Mungkin punya uang sekian itu, kalau didepositkan kemudian bisa menghasilkan sekian. Nah, sehingga mereka ini senantiasa dalam harapan-harapan. Nah, harapan-harapan ini itu bukan harapan yang baik. Dalam artian bukan harapan yang ditempuh dengan cara yang ma'ruf ya. Misalkan punya harapan jualan hari ini laku, misalkan punya gerobak es gitu ya, kemudian berharap bahwa hari ini dibeli banyak karena kondisi cuaca yang panas. Hari-hari ini kan Banda Aceh panas gitu ya. Nah, cuacanya panas. Tapi bukan demikian. Nah, ini yang diharapkan adalah bahwa ada perpindahan kelipatan dari nilai yang dia depositkan itu berpindah, artinya ada harta orang yang berpindah kepada dia ya, dengan harapan bermain judi online tersebut. Jadi ini merupakan keprihatinan ya, termasuk juga kita lihat sekarang bahwa di Aceh sendiri itu warung-warung kopi saat ini sudah mulai melarang, sudah mulai ada larangan ya, yang ditaruh di semacam pengumuman gitu, pamflet yang ditempel bahwa di sini tidak boleh bermain judi online atau bermain yang sifat-sifatnya demikian gitu, misalnya judi slot macam-macam. Nah, sudah mulai ada larangan. Nah, ini adalah aktivitas yang kemudian terjadi setelah munculnya keprihatinan dari pihak salah satunya pemangku kebijakan tadi terhadap hal tersebut. Tapi
kita melihat bahwa ini sebetulnya belum sampai pada akar masalah. Artinya apakah orang yang kemudian bermain judi online ini itu dia tercerahkan dengan template itu, dengan pamflet itu. Maksudnya apakah dia kemudian memahami bahwa kenapa itu dilarang, atau jangan-jangan dia malah terkungkung gitu dengan ada aturan ini. Sedikit-sedikit di Aceh ini larangan gitu, sedikit-sedikit di Aceh ini atas nama syariat Islam gitu. Nah, ini justru yang diharapkan nilai positif dari proses itu, tapi justru jangan-jangan ini jadi fenomena gunung es gitu. Di atasnya kecil, tapi di bawahnya besar. Yang nampak di atasnya kecil, di bawahnya besar. Sering orang mengatakan Aceh ini munafik begitu ya. Banyak yang tidak terlihat daripada yang terlihatnya. Jadi yang terlihat diupayakan, yang terlihat itu bagus itu sesuai syariat itu, tapi ternyata di akar-akarnya, di bawah-bawahnya itu tidak demikian gitu. Nah, ini sering dipersoalkan, sehingga kemudian orang sering mempersoalkan tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh, meskipun itu tidak kita ketahui itu tidak menyentuh dari esensi dari penerapan itu. Orang-orang tidak melihat bahwa, atau teman-teman ya, atau saudara kita mungkin itu tidak melihat secara aturan yang berlaku. Artinya bahwa apakah kemudian itu ada legal formalnya di Aceh sehingga kemudian dia pantas dikritik. Apakah legal formalnya itu sudah mencakup aspek-aspek syar'i, apakah kemudian sudah mengatur seluruhnya sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini juga menjadi satu persoalan. Jadi kita kembali bahwa judi itu memiliki daya rusak yang berat ya, sebagaimana disampaikan Allah SWT itu di surah Al-Maidah ayat 91. Nah, nanti saya akan tempelkan sini. Nah, jadi bahwa sungguh setan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian ya. Bunyi ayatnya seperti itu terjemahannya, lantaran meminum khamar dan berjudi serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Karena itu berhentilah kalian dari pekerjaan itu. Jadi di surah Al-Maidah itu Allah SWT itu menyuruh kita untuk berhenti. Nah, jadi soalan berhenti di sini dalam perjudian ini ada korinahnya, ada indikasinya bahwa itu akan menimbulkan permusuhan dan kebencian. Aktivitas judi itu akan menimbulkan permusuhan dan kebencian. Setidaknya pada orang yang kemudian hartanya terkuras, lalu kemudian hartanya diberikan pada orang lain dengan cara yang tidak ma'ruf karena perjudian itu, karena proses permainan tersebut. Nah, apakah kemudian di Aceh itu tidak ada? Di sini kita lihat 172 pemain judi online itu di Aceh itu ditangkap dan terancam hukuman cambuk. Ini berita 27 Juni ya 2024. Nah, ditangkap. Tapi ini kan hanya pemain ya, dalam artian yang dijerat oleh kanun ini adalah pemain, dan hukumannya memang hukuman cambuk. Kalau di hukuman positif setahu saya tidak atau nanti bisa tidak separah itu begitu ya. Nah, tapi ini di judi online ini yang ditangkap ini adalah pelaku. Sebagaimana mestinya orang tahu bahwa judi itu tentu ada pengendalinya. Yang mereka ini pelaku, mereka punya media untuk melakukannya. Tapi orang-orang yang mengendalikan ini itu tidak tersentuh. Apakah kemudian jangan-jangan pengendalinya itu juga ada di Aceh? Nah, ini kita tidak tahu, karena yang sering kita baca itu atau sering kita lihat berita itu bahwa pengendalinya itu ada di luar ya, ada di luar negeri ya, kata aparat keamanan demikian, mengatakan bahwa ada pemerintah telah mengumumkan bahwa sulit memberantas itu karena ada di luar negeri. Bahkan Kabar Reskrim juga pernah mengatakan kalau kemudian seluruh orang-orang judi online itu ditangkap bisa penuh penjara gitu. Nah, artinya bahwa ini tidak menyentuh akar, sehingga yang muncul nanti dari orang-orang yang ditangkap ini adalah kebencian pada pelaksanaan syariat Islam, meskipun itu tidak bisa dihindari bahwa tidak semua orang kemudian setuju atau nyaman dalam pelaksanaan syariat Islam yang
yang masih skup kecil sekali di Aceh ini yang perlu dibicarakan. Bahkan jangankan soalan judi ini atau edaran tentang perjudian online ini, kita juga melihat bagaimana perdebatan terus-menerus tentang tidak adanya lagi bank konvensional di Aceh. Itu yang telah memecah sebagian orang, sebagian masyarakat pada pro bank syariah gitu, dan sebagian lagi pro kembalinya bank konvensional. Baik, Syaralun, kita juga lihat bahwa secara fakta bahwa judi online ini juga biasanya banyak dimainkan oleh orang-orang miskin, PPATK itu melaporkan sebanyak 2,1 juta orang miskin Indonesia itu bermain judi online. Nah, sudahlah miskin, kemudian judi online dengan top up itu di bawah 100 ribu ke bawah gitu. Jadi sangat ekonomis lah kalau untuk orang miskin lah, katakan begitu ya. Atau buruh harian, misalkan dia bekerja sehari kemudian mendapatkan uang 50 ribu atau 100 ribu dari upah harian, itu bisa langsung didepositkan atau dimainkan pada judi online. Ini sungguh sangat miris ya. Kemudian rata-rata itu golongan berpenghasilan rendah seperti buruh, kemudian supir angkutan, kemudian juga para ojek online, dan juga para pedagang kaki lima. Ini menurut laporan PPATK. Nah, di Aceh sendiri bagaimana kondisinya? Nah, tentunya pasti yang bermain juga orang-orang miskin. Kenapa? Ya karena Aceh ini kan katanya wilayah termiskin ya. Wilayah termiskin di Indonesia. Saya tidak tahu validnya, tapi kita katakan tuh lucu-lucu gitulah, bahwa kalaulah misalkan Aceh ini adalah wilayah termiskin atau provinsi termiskin, berarti otomatis lah sudah provinsi termiskin, berarti orang miskinnya banyak, dan otomatis yang bermain tentu orang-orang yang miskin itu gitu. Jadi ini suatu kemirisan yang berlipat-lipat gitu ya, karena proses demikian. Dan juga kemudian kita sulitnya membendung judi online ini juga karena judi online ini itu dia mudah diakses. Nah, hari ini kan kita meskipun ada larangan di warung-warung kopi misalkan atau di tempat-tempat publik, tapi kita tidak tahu persis apakah kemudian orang-orang ini berhenti memainkan tersebut atau mereka main di kamar-kamar masing-masing atau di rumah-rumah masing-masing atau di tempat-tempat yang tidak terjangkau dari pengawasan di Aceh. Nah, lain halnya lagi pun kita juga perlu perhatikan bahwa ini itu akan terus menciptakan putaran roda, terus menciptakan putaran yang mengakibatkan orang-orang terus terjerat pada kemiskinan dan ketiadaan ide produktif, dan kemudian membuat mereka kekal dalam aktivitas tersebut, dan kemudian menjadi terus-menerus menaruh harapan, berharap, dan akhirnya berakhir dengan yang seperti tadi, berakhir dengan kriminalitas, berakhir dengan hal-hal yang buruk tadi. Di Indonesia sendiri itu sudah ada beberapa laporan ya terkait dengan kejadian kasus judi online ini. Jadi misalkan ada perwira TNI, perwira keuangan dari TNI Angkatan Darat ya, menggelapkan uang itu senilai 876 juta untuk bermain judi online. Atau kemudian ini aparat gitu. Dan kemudian perwira lagi, jadi bukan tentara biasa ini perwira, jadi orang yang mestinya lebih intelek daripada yang lain, tapi tidak ada yang kemudian bisa menghalangi dia sehingga juga terjerat judi online. Demikian. Jadi kemudian juga ada ada seorang prajurit TNI Angkatan Darat juga bunuh diri karena judi online, dan kemudian ada seorang perwira TNI Angkatan Laut bunuh diri karena terlilit utang hingga 819 juta akibat judi online. Jadi ini yang kita lihat, dan mungkin peristiwa-peristiwa lain yang juga melibatkan kasus judi online ini. Selain kemudian tidak produktif,
Syederalun selain kemudian tidak produktif dalam artian tidak menghasilkan sesuatu yang konkret untuk pembangunan Aceh, hal tersebut juga merusak motivasi. Artinya bahwa seharusnya seseorang itu kemudian dia bisa mengisi mengisi hal-hal positif yang berefek pada pembangunan di Aceh, itu justru kemudian dihabiskan dengan angan-angan dengan ikut judi online tersebut. Padahal kalau uang yang dimiliki dia katakanlah 100.000 itu kemudian dia manfaatkan, misalkan dia pergi ke Lampulo misalkan, kemudian dia beli ikan, lalu kemudian dia ecer misalkan di sekitar Penayung itu, lalu kemudian ada yang beli, maka uang 100.000 dia itu akan berlipat dengan keuntungan. Itu baru satu sisi bentuk. Jadi oleh sebab itu persoalan judi online ini memang semestinya, meskipun ini adalah tanggung jawab pemerintah dalam hal regulasi mengatur supaya orang kemudian tidak terlibat, tapi dalam konteks Aceh seperti sekarang, di mana kita jauh sekali dari pusat pengambil kebijakan, meskipun ada pemerintah Aceh di sini yang kita lihat selalu seperti tidak tanggap ya. Nanti kalau kita katakan yang lain, nanti bisa-bisa video saya ini bisa dituntut gitu. Tapi itu selalu kelihatan seperti tidak tanggap gitu. Nah, maka dari kita pribadi kemudian berhentilah berharap. Memang ada keinginan di mana nanti kalau kalah penasaran gitu ya, pengen main lagi gitu. Kalau menang kemudian penasaran juga pengen menang lagi gitu. Sementara cobalah kita lihat aplikasi judi online itu, di mana pengendalinya itu adalah bukan kita. Artinya orang di balik atau bandar di balik apa yang kita mainkan ini, dia tentu bukan bodoh atau bukan robot yang tidak bisa berpikir. Dia telah mengatur algoritmanya supaya sesekali kita menang, sekali kita kalah, dan pada taruhan yang besar kita bisa-bisa sama sekali kalah. Nah, ini justru akan merugikan kita sendiri, Syederalun semua akan rugi sendiri kalau terlibat dengan judi online ini, dan kemudian keluarga juga akan hancur, masa depan juga jadi bermasalah, hutang juga mungkin terjadi di mana-mana, dan hal-hal produktif lain menjadi tidak dikerjakan. Terima kasih, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.